Tampilannya sudah terlihat? Sudah, Pak. Iya. Jadi hari ini kita akan membahas gimana cara membaca laporan keuangan hotel ya. Biasanya kalau kamu nanti kerja di hotel, jadi front office atau jadi back office, siapa gitu kita akan membaca yang namanya laporan keuangan. Laporan penjualan, sorry. Laporan penjualan ini akan menggambarkan apa sih yang terjadi penjualan. Ada banyak yang selanjutnya. Jadi beberapa software yang sudah up to date report bisa di-download dari mobile banking, dari mobile dari handphone, dari tab, dari mana gitu ya. Nah, ada beberapa sistem yang terintegrated. Jadi kita walaupun kita nggak usah ngeprint, kita bisa lihat tahu laporannya ya. Nah, daily sales report tampilannya kelihatan? Biasanya tampilannya. Jadi daily sales report itu adalah merupakan laporan penjualan hotel ya. Jadi setiap hari itu nanti biasanya malam hari kita di print penjualan-penjualan yang terjadi di hari kemarin ya. Jualan kamar berapa revenue-nya, jualan F&B, food, beverage, ada F&B, meeting room, semuanya akan terikut di dalam yang namanya daily sales report. Ada beberapa hotel menamakan daily revenue report ya. Tergantung dari masing-masing hotel. Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh. Nanti saya kasih lihat contoh video. Kebetulan sistemnya menggunakan VSP ya, tapi kan kamu pakai Realta. Sebenarnya sistem sama aja di semua hotel. Prinsipnya gimana kita melakukan yang namanya proses pencatatan revenue sehingga semua revenue itu tercatat dengan baik. Nah, nanti di sini kita akan melihat, saya akan lihatkan videonya, gimana cara kita mencocokkan revenue yang ada dari sistemnya. Misalnya kamu Realta, sistem front office-nya, atau sistem front office-nya ada yang Opera, ada VSP, segala macam gitu ya, sama aja semuanya. Nanti di-compare dengan laporan yang dihasilkan dari manualnya ya. Coba kita cek dulu suaranya masuk nggak ya. Suaranya masuk nggak? Suaranya masuk nggak, Palembang? Halo, Palembang. Suaranya masuk yang video tadi? Tidak masuk. Nggak masuk, Pak. Oh, ada suaranya ya. Ya udah saya ngajarin aja ya. Jadi nanti di sistem itu, ini kan sistem nih ya. Di sistem itu nanti setiap hari itu, setiap malam nanti akan keluar reportnya seperti ini. Penjualan kamar berapa, extra bed berapa, kalau ada penjualan telepon berapa, dan sebagainya ya. Nah, service charge kamu tahu kan di mana dapatnya angka service charge? Service charge itu dapatnya 10% dari revenue ya. Nggak Di sini kan gambarnya, Vin. gambarnya ada. Tampilannya ada nggak? Palembang, tampilannya ada nggak? Oke ya, jadi ini revenue-nya. Service charge itu 10% dari sini. 10% dari 9 juta adalah 900.000. Nah, pajaknya adalah 11%. Kenapa 11%? Karena di sini ada 10. Jadi 100% ditambah 10%, kan jadi 111. 10% dari 111 berarti 21% ya. Nah, di sini atau 11% di sininya ya. Nah, ini adalah contoh menghitung yang namanya menghitung
service charge dan pajak di dalam hotel, Mas Ari. Oke. Jadi setiap revenue itu akan tercatat dari sistem dan akan juga tercatat nanti di manualnya. Angka dari sini dengan angka manual ini harus sama. Coba kita lihatin ya. Videonya nggak kelihatan ya? Halo, Palembang? Palembang? Videonya kelihatan nggak? Yang tadi. Kalau nggak kita lanjut ya. Jadi nanti laporannya kurang lebih seperti ini nih, laporan akhirnya. Jadi hari ini tuh akan terjadi berapa sih revenue-nya? Oh ini revenue-nya hari ini, hari kemarin penjualan dari kamar 47 juta. Terus penjualan lain-lain ini dari kamar misalnya extra bed gitu ya. Terus nanti penjualan dari F&B, dari lounge, dari misalnya swimming pool, ada gym, nanti total penjualan misalnya dalam satu hari revenue-nya 62 juta, servisnya adalah 6 juta, pajaknya 7,2. Nah nanti ada AP itu hutang, misalnya kamu consignment, konsinyasi, misalnya spa-nya menggunakan outsourcing, ada kontrak perjanjian di mana 80% revenue-nya masuk ke hotel, 20% misalnya masuk ke outsourcing-nya. Nanti jadi kita ke si outsourcing-nya kan sebagai hutang. Nah, dicatat di sini sebagai hutang ya. Nah, jadi ini revenue yang harian yang akan dicatat oleh income audit. Datanya dari mana? Datanya dari sistem. Nanti dicocokin dengan data-data yang ada di supporting dokumennya. Misalnya penjualan kamar 47 juta itu datangnya dari kamar apa aja, berapa banyak kamarnya dan sebagainya. Begitu juga F&B, penjualan di coffee shop berapa banyak, breakfast berapa, lunch berapa, dinner berapa ya. Nanti biasanya kita compare dengan budget. Setiap hari kita compare sama budget. Budget per harinya misalnya di sini budget per harinya 127 juta gitu ya. Atau ini total net revenue-nya harus 231. Hari kemarin kita cuma 62, berarti kita below budget. Karena satu hari kita harus menghasilkan penjualan sebesar 200 juta, 231 juta ini ya. Nah, karena ini masih di bawah budget, nah nanti angka ini sebagai kontrol bagi general manager, front office manager, accounting. Kenapa kita masih di bawah budget ya? Bisa jadi hari ini memang pas hari Minggu sepi gitu ya. Tapi kalau kita lihat nanti secara month to date gimana sekarang revenue-nya gitu ya. Misalnya revenue sampai dengan sekarang misalnya tanggal 22 gitu, total revenue-nya sudah 6 miliar nih ya, actual-nya. Di-compare dengan budgetnya 6,9 miliar, berarti dia masih minus 500 juta. Nah, kalau nanti nyambung ke revenue management, kita biasanya nanti akan bikin strategi kira-kira gimana nih cara ngejar kekurangan budgetnya ini. Kita harus bikin promo apa supaya revenue-nya naik, supaya bisa achieve budget, supaya budgetnya bisa tercapai gitu kan. Kalau dari sini kita lihat kan budgetnya 6,9 miliar sampai dengan tanggal hari ini, misalnya sekarang hari ini tanggal 22 gitu ya. Cuman actualnya revenue kita yang udah achieve cuma 6,4, berarti kita minus by 513 juta. Nah ini minus, jadi bulan ini kita nggak akan achieve budget karena udah sampai tanggal 22 kita udah below, udah di bawah budget 500. Secara year to date dari Januari sampai September kita revenue-nya berapa nih? Totalnya 23,2 miliar. Budgetnya 24,7 miliar, berarti kita masih minus juga. Minus 1,5 miliar. Nah ini adalah alat kontrol bagi GM, bagi semua departemen ya. Kalau ini rooms nanti yang kontrol FOM dan DOSM ya, Director of Sales. Nanti untuk F&B, Director F&B atau FB Manager termasuk chef,
Kalau misalnya laundry, spa, ntar housekeeping yang otoritasnya gitu ya. Nah, kerjanya income audit adalah menyiapkan laporan ini. Dan kita harus bisa membaca laporan ini. Membaca laporannya seperti tadi saya sampaikan ya. Positioning-nya sekarang sudah achieve budget, apa sudah over, atau masih below, atau masih di bawah gitu ya. Nah, kalau below, kira-kira kenapa? Kalau over juga kenapa gitu ya. Jadi harus ada reason-nya yang jelas gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi semua kalau kamu nanti jadi manajer harus bisa baca laporan keuangan nih. Kalau nggak bisa baca laporan keuangan nanti kamu nggak bisa kamu menganalisa departemen kamu. Bisa departemen kamu perform atau tidak perform kan parameternya adalah dari dari financial statement-nya, dari laporan keuangannya ya, gitu ya. Nah, biasanya di dalam laporan harian itu tadi yang daily revenue report ya yang pertama, terus yang kedua nanti kita ada statistiknya juga gitu ya. Statistiknya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini contoh report dari salah satu hotel di Bandung gitu ya. Jadi hari ini, misalnya ini bulan Februari, okupansinya 85% gitu ya. Nah, besok misalnya Sabtu, pick up-nya baru 72. Nah, dari hari Senin ke depan ini ternyata okupansinya masih rendah. Nah, nanti kita sebagai FOM, sebagai revenue management, sebagai sales, kira-kira untuk meningkatkan okupansi ini apa yang harus kita lakukan nih, strateginya apa gitu ya. Nah, ini adalah contoh harian yang setiap hari di pagi-pagi itu kita bahas di morning briefing itu membahas salah satunya revenue ya. Yang kedua kita juga membahas kira-kira ada tamu siapa aja VIP-nya, yang komplimen siapa aja gitu ya. Nah, terus long stay, misalnya ada long stay siapa aja, dari mana perusahaannya dan sebagainya ya. Terus ada grup, kalau ada grup meeting dari mana, terus ada grup kedatangan. Nah, ini gunanya untuk baik front office atau F&B, housekeeping, jadi udah tahu, oh ini ada grup-grup VIP-nya siapa. Terus kira-kira yang akan arrival minggu ini siapa aja grupnya atau VIP-nya siapa. Jadi kita harus prepare ya kira-kira untuk VIP. Ini masuk VIP berapa, kita harus nyiapin kan amenities-nya ya. VIP 1 kah, VIP 2, VIP 3, nanti tergantung dari masing-masing hotel ya. Masing-masing hotel akan membuat kategorinya, misalnya VIP 1 kelasnya menteri gitu ya. VIP 2 kelasnya mungkin bupati dan sebagainya, itu masing-masing hotel biasanya punya kategori masing-masing ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak, Palembang? Tadi ada yang bunyi-bunyi. Ada yang mau nanya, Palembang? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Ya. Nah, selanjutnya kita juga di dalam daily revenue report itu adalah salah satunya adalah statistik yang itu, yang kayak okupansinya berapa, double okupansinya berapa. Nah, double okupansi ada yang tahu nggak buat apa kegunaannya? Ada yang tahu nggak double okupansi kegunaannya buat apa? Di dalam operation. Jadi double occupancy salah satunya kegunaannya adalah kita bisa tahu berapa sih jumlah tamu di dalam kamar gitu ya. Jadi salah satu contoh buat chef prepare breakfast nantinya. Jadi kamarnya 10 tapi yang stay-nya mungkin 15 gitu kan, jadi atau 25. Berarti si chef harus prepare breakfast-nya untuk 25 kalau memang semuanya include breakfast ya. Kadang-kadang ada beberapa hotel yang jual room only doang gitu ya. Nah, di sini nanti kalau rumus-rumus ini kamu harus sudah hafal ya, cara menghitung average room rate gimana, okupansi gimana ya. Walaupun by system ini udah keluar sih, tapi at least kamu ngerti ngitungnya dari mana ya dapatnya. Nah, data-data ini kegunaannya tadi saya sampaikan buat kegunaannya buat manajemen ya, untuk kita melakukan kira-kira dengan tamunya nanti tiba-tiba okupansi besok rame, hari ini juga rame, berarti housekeeping-nya back to back gitu ya. Nah, kadang-kadang kan tamu datang sebelum check-in time. Apa yang harus dilakukan? Jangan sampai nanti tamunya udah datang, kamarnya lama, ready-nya lebih dari jam 2 gitu kan, nanti tamu komplain, nanti kamu punya guest comment-nya nggak bagus gitu ya. Nah, biasanya kita kan nanti anak EVO akan ngasih info ke tamu jam 12, "Ibu, Bapak
Bapak mau extend atau mau check out karena kita check out time-nya jam 12 gitu ya. Jadi sebelum jam 12 ya kita sangat menghargai kalau bisa tamunya lebih early ya check out-nya. Jadi kita anak housekeeping bisa prepare untuk tamu yang berikutnya gitu ya. Oke, selanjutnya ini yang saya sampaikan itu revenue per available room. Nah, RevPAR ini gunanya juga untuk mengukur kemampuan kita mempenetrasi market. Nanti kamu akan compare dengan kompetitor. Misalnya kamu hotelnya Wyndham Palembang, kompetitor terdekatnya misalnya di situ ada apa aja. Kalau di kotanya kan bisa ada Area Duta, ada Aston, pokoknya hotel yang selevel ya. Bintang 4 dengan bintang 4, bintang 5 dengan bintang 5, terus dalam satu area yang kurang lebih jaraknya kurang lebih sekitar mungkin 2 atau 3 kilometer ya. Supaya marketnya sama kan, jadi marketnya sama bisa bisa di-compare gitu, beda dengan kalau marketnya beda ya. Ini ada yang mau masuk. Udah masuk. Oke, jadi RevPAR itu gunanya adalah untuk melihat kemampuan hotel mempenetrate market. Jadi kamu di-compete dengan hotel-hotel lain, kira-kira kemampuan brand kamu, kemampuan produk kamu itu dibanding hotel kompetitor seperti apa. Nanti kalau kita hotelnya produknya paling bagus, harganya juga cukup. Biasanya kan produk bagus harga berapapun, kalau market yang loyal akan tetap stay di situ ya. Tapi beda dengan market yang swing gitu, yang apa namanya itu yang parameternya hanya harga doang, nyari harga paling murah aja. Ya kalau harga paling murah ya kualitas juga belum tentu paling baik gitu ya. Tapi nanti kalau kita brand sudah semakin besar, orang nggak main di harga lagi, tapi udah produk quality-nya, experience stay-nya, dan sebagainya ya. Jadi RevPAR ini satu parameter atau satu KPI yang sangat penting. Oke, kita lanjut. Selain RevPAR itu adalah ARR ya. ARR sama itu menghitung average room rate. Kalau berbanding dengan kompetitor namanya average rate index. Jadi ARR kita berbanding dengan ARR-nya kompetitor, kita positioning-nya di mana? Kita sebagai market leader kah atau follower? Parameternya kamu nilainya harus lihat nilainya 1, something ya. Kalau kamu 1, something, kamu berarti udah menjadi market leader nih. Tapi kalau kamu di bawah 1, berarti market kamu dimakan oleh kompetitor kamu. Berarti yang 0, ini market follower ya. Berarti yang apa ya? Ini akan penuh ini hotel ini dulu, yang laku hotel ini dulu, yang statistiknya 1, something ini ya. Baru yang 0, ini baru keisi. Jadi kalau ada terjadi misalnya di Palembang ada meeting conference dokter gigi se-Indonesia gitu ya. Kamarnya 1000 room night. Pasti nanti yang kepala 1 ini dulu nih yang keisi nih. Karena dia kemampuan untuk jualannya jauh lebih bagus dari sisi harga, misalnya dari sisi penetrasi, dari produknya juga gitu ya pastinya ya. Sehingga menyebabkan kemampuan dia bersaing di pasarnya jauh lebih baik dibanding kompetitornya ya. Dari sini ada yang mau nanya nggak? Nah, ada juga yang kita mingguan, selain tadi laporan tentang laporan tentang rooms gitu ya, nanti F&B juga ada laporannya. Misalnya ini outletnya ya. Berapa sih hari ini covernya, berapa orang yang makan? Biasanya nih breakfast nih, yang breakfastnya 300 orang. Revenue segini, rata-rata segini, mungkin dulu tahun 2000 something ya, udah lama, jadi murah kelihatannya. Terus ini lounge-nya berapa orang yang makan, berapa yang stay, ini berapa yang meeting, dan sebagainya. Nah, data ini digunakan F&B manager dan chef dan GM untuk analisa kira-kira, oh kalau ini banyaknya breakfast-nya doang yang nggak ada meeting-nya gitu kan. Nah, kita harus nge-push nanti nih sebagai GM, harus nge-push, ini bangketnya mana nih, nggak ada meeting-nya, masa cuma ngandelin breakfast doang nih hotel gitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Nah, kegunaan report yang digunakan untuk membuat strategi ke depannya seperti apa. Jadi kalau F&B nanti yang akan dibahas adalah berapa sih revenue per masing-masing outlet, coffee shop berapa, lounge berapa, bangket berapa,
Terus rata-rata orang konsumsinya berapa sih satu orang itu berapa sih? Kayak ini kan cuma 50.000 gitu ya. Jadi kan breakfast-nya revenue-nya segini dibagi segini jadi cuma 50.000 revenue dari breakfast aja gitu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita sudah bicara tentang penjualan revenue. Kita juga mau membahas yang namanya biaya. Jadi nanti di dalam hotel itu ada setiap hari itu ada laporan tentang revenue, terus ada juga laporan tentang biaya. Ya salah satunya biaya kalau di kita kan samanya biaya, tapi di English itu kan ada cost, ada expense ya. Bedanya cost adalah ini seperti food cost. Untuk bikin nasi goreng itu cost-nya terdiri dari beras, ayam, telur, bla 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 itu namanya cost. Tapi kalau expense misalnya di room ada biaya gaji, ada biaya listrik itu namanya expense ya. Jadi yang kalau cost biasanya direct ya untuk menghasilkan satu penjualan nasi goreng dibutuhkan cost-nya adalah nasi, tadi kan telur segala macam. Tapi kalau expense tidak secara langsung dalam artian expense ada di mana-mana, biaya gaji ada biaya gaji di room, ada biaya gaji di mana? Di F&B, biaya gaji di sales dan sebagainya. Tapi kalau direct food cost ya adanya di kan kenapa nih? Putus ya? Tampilannya hilang? Hilang, Pak. Udah masuk lagi belum? Udah tampil lagi belum? Sudah ada. Udah. Sudah ada. Nah, jadi di daily flash food cost itu nanti kita dikasih tahu nih biasa buat si chef nih, chef hari ini cost-nya kamu belanjanya 10 juta, sedangkan revenue-nya 10 juta, berarti cost-nya 100%. Saya akan tegur tuh sebagai GM, kenapa kok cost-nya mahal? Oh ya Pak, dibilang, kan nanti hari Minggu atau hari Sabtu ada wedding. Jadi dia belanja dari sekarang untuk preparation. Oke, fine, berarti masuk akal dong. Dia belanja duluan, karena kan nggak mungkin weddingnya hari Minggu, kamu belanja hari Minggu juga kan buat masak, harus di-prepare jauh-jauh hari ya. Jadi flash cost itu gunanya untuk kontrol biaya, terutama di F&B ya. Ada food cost atau beverage cost. Kalau beverage cost kita kontrol untuk si bartender nih. Biasanya bartender kan dia jual minuman kira-kira cost-nya gimana nih, banyak yang kebuang kah atau gimana gitu ya, kita harus kontrol ya. Oke, kita lanjut. Nah, nanti reportnya seperti ini nih. Report hariannya ya untuk daily flash food cost. Jadi hari ini seperti saya sampaikan nih cost-nya 66. Kalau yang kita nggak tahu nih, oh tinggi banget nih food cost-nya kok nyampe 66. Tapi nyampe tanggal ini kita cuma 28. Oh berarti hari ini dong belanjanya banyak nih. Ada belanja langsung ke gudang, ada permintaan ke gudang, sedangkan penjualan cuma segini. Namanya flash ya. Kalau flash itu kan up and down ya. Jadi kadang-kadang naik karena mungkin belanjanya banyak. Kadang-kadang turun karena revenue-nya udah masuk. Misalnya wedding-nya udah masuk kan belanjanya udah kemarin gitu ya. Jadi food cost-nya turun. Beverage juga sama. Nanti ada berapa sih beverage cost-nya gitu ya. Oke, sampai sini ada mau nanya nggak untuk food cost atau beverage cost? Jadi nanti setiap minggu itu, setiap hari sebenarnya cost control akan bikin laporan ya ke chef, ke FBM, CC, ke GM. Berapa cost-nya. Ini rata-rata contoh minuman ya, cost-nya biasanya kalau liquor 21%, wine segini, tapi ini tergantung selling price-nya, harga jualnya ya, belum tentu sama. Misalnya kalau kamu jualan di Palembang nggak bisa terlalu mahal, ya cost-nya akan tinggi. Tapi beda kalau kamu jualan misalnya marketnya bule-bule, misalnya di Bali gitu ya, harganya mahal, berarti beverage cost-nya bisa lebih turun gitu ya. Jadi ini cuma patokan rata-rata segini gitu ya. Ini bisa lebih turun atau bisa lebih naik tergantung dari selling price-nya kamu di hotelnya gitu. Bisa jualnya murah atau jualnya mahal. Kalau jualnya murah, beverage cost-nya naik. Tapi kalau jualnya mahal, beverage cost-nya jadi kecil ya. Oke, selanjutnya
Ini tadi contoh dari ini ya, apa, Beverage Cost dan itu, apa namanya, masing-masing cost. Kalau tadi kan saya sampaikan, jadi yang di front office akan dapat berapa sih room available-nya, berapa okupansi, berapa ARR, dan sebagainya. Nah, room available itu nggak bisa berubah-ubah, misal kamu kamarnya ada 100 nih. Hari ini kamu okupansinya dasarnya dari available 100, jangan besok karena ada perbaikan beberapa kamar, okupansinya dikurangin dari perbaikan, misalnya yang diperbaiki 10, waktunya cuma 2 hari, tapi kamu nggak ngitung dari room available 100, tapi dari 90 karena 10-nya lagi dibenerin, itu nggak bisa. Jadi room available harus tetap ya, kecuali kamu dalam 1 tahun itu hotelnya dibongkar gitu ya, sehingga kamarnya nggak bisa dijual dalam jangka waktu yang lama. Kalau cuman dibenerin sehari, 2 hari, 3 hari, tetap harus dianggap sebagai kamar yang available ya. Nggak bisa kamu take out dari inventory, tetap harus dimasukkan di dalam inventory ya. Oke, dari hasil semua itu revenue nanti ya ada timbulnya yang AR yang kemarin saya share itu, piutang. Kan semua tamu itu ada yang bayar pakai cash, ada yang bayar pakai City Ledger. City Ledger yang saya sampaikan kemarin ya, jadi yang perusahaannya misalnya Pertamina ada kerjasama kontrak dengan siapa, dengan Windem gitu kan, si tamunya atau karyawannya Pertamina yang stay menggunakan garansi letter, dia tinggal check out aja, nanti hotelnya akan nagih ke Pertamina. Jadi, hotel akan nagih misalnya tamu-tamu Pertamina dari tanggal 1 September sampai 10 berapa kamar, berapa jumlahnya, nanti kita tagihin ya, sesuai dengan garansi letternya yang dijamin apa aja nih guaranteed. Misalnya kamar sama breakfast doang, ya berarti itu doang, sisanya harus ditagih. Kamu sebagai Evo nagih langsung ke orangnya ya. Makanya kamu harus baca garansi letternya. Yang dijamin apa aja sama si perusahaannya. Kalau dijaminin cuma sampai breakfast, ya berarti yang lain-lain harus cash basis atau yang lain bayar langsung ke hotel ya. Ini nanti tampilannya hasil dari itu yang tadi ya. Tadi kan ada aging, ini kalau ini AP nih. Ini adalah utang yang harus kita bayar ke supplier. Kan kita juga beli barang-barang ya, beli slipper, beli apa sih, sayuran, segala macam. Di hotel juga kita bayarnya nggak cash ya, biasa kita kredit juga. Ini adalah kewajiban hotel yang harus bayar ke vendor, ke supplier yang mengirim barang. Biasanya kita kerjasama 2 minggu sampai 1 bulan. Tergantung kontrak kita sama si vendornya ya. Jadi si Windem akan bayar ke vendor-vendor ini hutangnya Windem ke vendor-vendor ini ya. Ini sih bisa lihat kalau di bawah 30 hari berarti lancar pembayarannya. Tapi kalau udah ke sini berarti pembayarannya problem tuh. Berarti di hotelnya nggak punya duit, sehingga bayarannya banyak yang telat-telat gitu ya. Kalau masih di bawah 30 hari berarti pembayarannya lancar. Nggak ada masalah dengan keuangan, dengan cash flow-nya ya. Ini nanti dibaca saja. Nah ini nanti tolong dipelajarin ya, ini saya nggak usah ngajarin. Ini adalah formula-formula yang kamu harus ngerti, harus wajib, apalagi kamu orang rooms ya. Cara ngitung okupansi gimana, cara ngitung ARR gimana. Nah nanti UTS-nya saya akan ada yang ini ya, cara menghitung gimana, berapa okupansinya. Misal hari ini kamarnya 100, yang keisi jumlah kamarnya 400, berapa okupansinya. Jadi ini harus dihafalin ya, nanti ini rumus-rumus. Dan formula ini adalah yang tadi di daily revenue report ini akan dipaparkan itu dasarnya dari formula-formula ini ya. Gimana okupansi, double okupansi, cara ngitungnya gimana dan sebagainya. Average length of stay. Jadi kita bisa tahu rata-rata tamu stay di hotel kita berapa hari sih gitu kan. Average length of stay untuk menunjukkan misalnya tamu itu ke Palembang, kalau memang Palembang ada wisatanya gitu ya, dia bisa stay 2 sampai 3 malam gitu ya. Tapi kalau cuma dipakai buat bisnis paling semalam doang, nanti berarti average stay-nya paling sehari gitu ya. Karena mungkin beda kalau kita ke Bali kan orang bisa stay 3 hari, 4 hari. Nanti rata-rata stay-nya bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari dan sebagainya ya. Malah ada yang 1 bulan gitu kalau villa-villa ya. Kalau hotel biasanya hitungannya hari.
Ya, kita kan nanti menghitung berapa sih jumlah karyawan, jumlah housekeeping dalam ngebersihin kamar. Nah, itu buat apa? Buat analisa. Kira-kira kita kebanyakan nggak housekeeping-nya? Misalnya kamarnya rata-rata keisi cuma 50, tapi housekeeping-nya ada 10, berarti satu orang cuma mungkin megang di bawah 20 gitu, berarti kebanyakan housekeeping-nya. Nah, ini ada alat ukurnya, cara ngukurnya efisien atau tidak efisien ya. Ini semua sama, ini semuanya formula untuk mengukur kinerja atau performan dari masing-masing departemen. Nanti kamu di UTS saya coba kasih soalnya, tinggal kamu harus hafalin aja formulanya nanti. Atau formulanya saya kasih tahu, kamu ngitunginnya gimana gitu ya. Ini tolong dibaca aja nanti, ini karena terlalu ini. Nah, nanti juga salah satu report biasanya ada masalah penggajian ya. Ini biasanya untuk levelnya udah departemen head. Jadi gaji itu selama sebulan totalnya berapa. Ini revenue-nya. Nah, bisa kita lihat di sini rata-rata gaji. Misalnya gajinya rata-rata mana nih mana. Oh, ini pertama dari jumlah karyawan nih. Total karyawannya 110. Jumlah kamarnya ada, misalnya ini kamarnya berapa ya? Lupa nih. Jadi nanti kita untuk mengukur berapa sih rasio karyawan ke kamar, rumusnya adalah total karyawan dibagi jumlah kamar ya. Kalau nggak salah kamar 165. Nah, berarti ini masih di bawah 1. Kalau 1 itu berarti satu karyawan, apa sih, ibaratnya satu karyawan memegang satu kamar lah. Kalau kamarnya 100, misalnya karyawannya 100, berarti 1:1 dong. Jadi satu karyawan handle satu kamar. Itu kebanyakan. Sekarang di kita rata-rata di bawah 1, 0, something gitu ya, 0,6, 0,3, 0,4 dan sebagainya. Rumusnya dari mana? Jumlah karyawan dibagi jumlah kamar ya, maka dapatnya ini. Terus nanti jumlah orang makan juga apa, karyawan makan sehari berapa banyak nggak dihitung. Itu untuk apa? Untuk ngontrol nanti. Kalau kamu jadi GM nanti harus ngontrol semuanya ini. Makanannya kebanyakan nggak dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Palembang, ada yang mau nanya? Ada, saya akhirin ya. Nanti saya kirim ininya apa namanya tuh, materinya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke, see you. Apa, ketua kelas jangan lupa itu ya.